Sekarang saya akan mencoba untuk membuat Debian server melalui VirtualBox, dan yang pertama harus kita lakukan itu ya kita jalankan dulu mesinnya. Mulai. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jika tampilan kalian saat dijalankan itu Debiannya meminta instalasi ulang, maka sebenarnya ada yang perlu kalian lakukan, yaitu mencabut file ISO-nya terlebih dahulu. Jadi pada episode yang sebelumnya kan saya membahas tentang sources.list, yang mana menggunakan file ISO yang dimasukkan ke dalam IDE-nya ini nih, IDE-nya IDE-nya VirtualBox ini. Jadi ketika kita selesai, kita harusnya mencabutnya kembali dengan cara singkirkan disk dari virtual. Nah, karena apa? Karena ketika kita tidak mencabutnya, virtual mesinnya itu otomatis akan mencoba untuk booting melalui disk Debian yang tadi kita cabut. Sedangkan seharusnya dia itu harusnya melakukan booting melalui VDI atau virtual disk ini. Nah, jadi yang terjadi ketika tadi ada file ISO di sini, maka dia langsung booting melalui file ISO-nya, sedangkan di file ISO-nya itu ada package untuk instalasi Debian, sehingga yang di execute adalah instalasi Debiannya. Jadi itu yang harus dilakukan, itu mengkosongkan dulu compact disk virtualnya. Lalu ketik OK, kita mulai ulang. Seharusnya sekarang sudah bisa berjalan normal. Ya, sepertinya sudah bisa berjalan normal. Sudah melakukan booting terhadap Debian yang telah kita install. Jadi dalam membuat web server Debian ini nanti kita butuh 4 package. Di antaranya itu Apache 2. Ini pilih yang atas ya, yang normal mode. Yang di antaranya itu Apache 2, phpMyAdmin, MySQL Server, dan yang terakhir itu PHP 5. Itu semua package yang dibutuhkan untuk membuat web server nantinya. Ini sedang melakukan booting. Seperti biasa, masukkan password usernya dulu. Kemudian kita masuk ke terminal dan masuk dalam mode super user atau administrator.
Ya, kita masuk ke terminal dulu, lalu mode super user. Jika sudah masuk ke base system, lalu sekarang kita coba dulu membuka browsernya. Oh ya, sebelum kita tes Debian server ini, kita atur dulu IP-nya dengan cara masuk ke interface yang ada di folder etc network interfaces. Ini kita atur ETH0 nya itu seperti ini, konfigurasinya, dan dia itu kita atur static. IP-nya kita gunakan IP 192.168.10.10, lalu netmasknya /24, broadcastnya seperti ini, lalu gateway-nya itu kita ambil IP Debian servernya ini gitu. Jika sudah, kalian masuk ke browser yang telah kita buka tadi. Jangan lupa di save dengan Ctrl X, tekan tombol Y, lalu enter. Ini dia web servernya. Kita masukkan nomor IP yang tadi. Di sini ada. Ini akan terjadi karena kita belum membuat web servernya. Sekarang kita buat web servernya dengan menginstall Apache 2. Kita bisa langsung Apache 2, lalu nama package selanjutnya, langsung semuanya diinstal dalam satu kali perintah. Seperti ini. Lalu enter. Ini terjadi dependencies. Oh iya, ini dia yang terjadi tadi. Sepertinya apa ya tadi masalahnya ya, kita lihat dulu. Terdapat konflik. Iya, sudahlah, tidak usah dipikirkan, kita move on langsung, ketik yes untuk melakukan proses instalasi. Dan seperti biasa kita menunggu sekarang. Sepertinya package sudah ditemukan dan dia mencari dari source list yang ada, yaitu alamat CD-ROM. Sedangkan CD-ROMnya setelah kita cabut, berarti kita harus memasukkannya kembali. Tadi kita cabut CD-ROMnya karena mengganggu proses booting. Sedangkan di CD-ROM itu terdapat package-package yang kita butuhkan, dan di source list itu hanya ada alamat menuju CD-ROM ini yang berisi compact disk Debian 6. Nah, di file ISO ini terdapat paket yang kita butuhkan, maka kita masukkan kembali. Oke. Lalu buka lagi.
Kita lihat dulu sources.list-nya. Kita buka dan sudah ada ya ini linknya atau pathnya ke yang menuju CD-ROM. Kalau begitu Ctrl X saja. Bagi kalian yang belum ada, silakan lihat episode sebelumnya atau ya saya beritahu aja sekarang dia cepet ya. Ketikkan saja apt cd-rom add, maka link yang tadi itu yang ada di source.list otomatis akan ditulis oleh server oleh OS Debian ini. Nah gitu. Setelah selesai melakukan add ke sources.list, kita update sources.list-nya, ketikkan apt get update. Setelah diketik enter dan terbaca, dan kalau sudah dan kita masukkan lagi tadi instalasinya Apache 2, ppMyAdmin, MySQL Server, pp5 semuanya. Ketik tombol Y dan enter untuk instalasi, dan sepertinya berhasil. Dan sekarang kita diminta untuk configure ppMyAdmin-nya. Ketik yes, password untuk database administrative user bebas, yang penting kalian ingat jangan sampai lupa. Kalau ini password untuk MySQL, jadi nanti kita bisa membuat atau menggunakan MySQL Server melalui ppMyAdmin, tapi membutuhkan password untuk masuknya. Kita ini juga bebas sih, tergantung kalian, yang penting ingat. Lalu tekan tombol spasi pada Apache 2, lalu tabulasi, dia akan menuju ke OK dan enter, dan kita tunggu lagi. Ini sudah masuk PHP 5, selecting previous unpacking PHP 5, kita bisa lihat. Ini artinya mungkin sebentar lagi selesai. Terjadi error, mungkin kita ignore aja. Ini apa sih, kita ignore aja lah. Oke, sekarang sudah selesai ya. Dan sekarang kita buka kembali tadi web browser, bukan web server. Kita enter kembali, refresh alamat IP ini. Artinya masih terdapat trouble.
kita masuk ke cd /var /www. Oke, sepertinya dia oke. Ini saya telah melakukan kesalahan tadi sebelumnya. Pada tahapan yang sekarang yang akan saya lakukan tidak perlu diikuti karena seharusnya kalian jika konfigurasinya saya asumsikan sama seperti konfigurasi pada episode 1 dan episode kedua sebelumnya. Jika kalian melakukan step by step yang dilakukan episode pertama episode kedua dan sampai sekarang belum terdapat perubahan konfigurasi, seharusnya bisa. Jadi step yang ini tidak perlu diikuti karena saya pernah melakukan, katakanlah bisa dibilang, perubahan di luar video ini untuk melakukan pengetesan. Jadi yang sekarang ini nggak perlu dilakukan karena seharusnya kalau kalian konfigurasinya masih sama dengan episode 1 dan episode 2 itu hal seperti ini tidak akan terjadi gitu. Oke, next berarti kita buka kembali. Kalian seharusnya tulisannya seperti ini. Jika berhasil, it works. Ini telah saya lakukan modifikasi. Jadi bentar, saya tutup dulu. Nah, di sini kita masuk ke var cd var www. Ini merupakan folder root dari Apache 2. Kita lihat dulu. Di sini ada file namanya index.html. Kita buka dan enter. Nah, di sini ada HTML, kode HTML. Ketika kita telah melakukan instalasi Apache, file ini akan otomatis ada, dan file ini yang akan dieksekut ketika kita mengetikkan 192.168.10.10 pada browser. Seharusnya normalnya tulisannya gini, it works. This is the default web server for this server. Tapi saya tadi melakukan sedikit modifikasi untuk menunjukkan kepada kalian bahwa yang benar, file yang dieksekut adalah benar file index.html ini gitu. Jadi kalau kita melakukan sedikit modifikasi, kita berikan senilai juga. Kita balik lagi ke sini, maka file yang tadi dieksekut pun akan berubah karena sudah kita melakukan perubahan juga pada file tersebut. Setelah melakukan perubahan tadi, jangan lupa di save, karena kalau nggak di save hasilnya tidak akan berubah. Dengan ketik Ctrl X lalu tekan huruf Y, tekan tombol Y di keyboard kalian lalu enter. Nah, itu udah di save. Sekarang itu adalah cara mengetes bagaimana Apache 2 kita itu sudah terinstall dengan baik atau tidak. Jika telah terinstall dengan baik, maka begini hasilnya, it works. Dan selanjutnya saya coba masih di folder var www, kita buat file baru dengan cara ketikkan nama nano lalu nama filenya itu bebas. Kalau saya akan memberikan nama locker.php, jangan lupa ekstensinya harus ditulis .php lalu enter. Kita sekarang ingin mencoba apakah PHP 5 yang tadi kita install package-nya sudah terinstall dengan baik. Ketikkan php info kurung buka kurung tutup spasi tanda tanya kurung lebih besar lebih kecil lalu Ctrl X Y dan enter. ls kita lihat sekarang sudah ada 2 file, dan sekarang kita tes file yang tadi telah kita buat
Jadi di file yang tadi kita buat itu file PHP, dan di dalamnya kontennya itu berisi sebuah kode PHP yang mana jika dieksekut maka akan menampilkan versi dari PHP yang telah kita install tadi, package PHP 5 nya itu. Cara mengeksekut filenya itu nomor IP lalu slash locker dep atau nama filenya yang tadi kita buat .php. Jangan lupa ekstensinya juga ditulis, lalu enter. Seharusnya jika berhasil keluar PHP version seperti ini, dia akan menunjukkan PHP yang tadi kita install itu versinya berapa gitu. Tadi selain ini kita juga menginstal phpMyAdmin. Caranya juga sama, untuk mengetesnya apakah telah terinstall dengan baik, nomor IP lalu ketik phpMyAdmin lalu enter. Harusnya muncul tampilan seperti ini. Username biasanya root defaultnya, passwordnya yang tadi kita buat, password MySQL for phpMyAdmin. Tadi ada dua, yang ada yang administratif dan MySQL for phpMyAdmin. Nah, yang kita masukkan adalah password MySQL for phpMyAdmin ya waktu proses penginstalan tadi. Lalu ketik OK, seharusnya masuk. Sepertinya tidak masuk. Kita coba. Dan sekarang masuk. Tadi saya salah menginput passwordnya. Nah, inilah tampilan dari MySQL servernya, bisa kita lihat lewat phpMyAdmin. Kenapa saya bilang bisa kita lihat melalui phpMyAdmin? Karena kita juga bisa melihat apakah MySQL server kita telah berjalan dengan baik melalui terminal kita. Jika sudah, close. Lalu ketikkan di sini, kita ke base system dulu, cd slice. Kita ketikkan MySQL untuk mengetes MySQL server melalui terminal. min u spasi root min p. Masukkan password MySQL-nya tadi yang for phpMyAdmin itu. Nah, kita sudah mulai masuk. Di sini kita bisa melakukan sintaks MySQL, database MySQL seperti show tables. Nah, selalu diakhiri dengan titik koma. Error, saya salah masukkan sintaknya. Apa sih untuk melihat sintaknya itu? Show databases, mungkin databases. Nah, ini dia database yang tadi, yang secara default sudah ada 2 database. Dan untuk keluarnya kita exit, ketikkan exit dan bye, ada tulisan bye. Nah, itu kita melakukan pengetesan melalui Debian server. Kita telah membuat Debian web server, tapi kita melakukan pengetesan melalui Debian web server itu sendiri. Sekarang kita melakukan pengetesan melalui komputer lain. Bagaimana caranya? Kita kan sekarang ada di VirtualBox. VirtualBox ini kita anggap seperti virtual komputer. Jadi sebenarnya komputer cuman virtual. Dan kita bisa mengetesnya melalui OS asli kita. Saya di sini menggunakan OS Windows aslinya komputer saya. Jadi kita bisa melakukan pengetesan dengan cara pertama tadi kita sudah mengkonfigurasi interface-nya. Di sini adalah static dan IP-nya 192.168.10.10. Nah, kita juga masuk ke Windows-nya di bagian Network Sharing Center. Lalu kemudian adapter setting.
kita setting adapternya atau interface yang berada pada sisi Windows. Di sini ada interface-nya yang VirtualBox Sony ini. Kita klik kanan, properties. Jadi interface ini seolah-olah seperti sebuah kabel dan dua buah pin kabel UTP dengan dua buah pin RJ45 yang tersambung, antara satu pin berada pada server Debian kita, satu pin dicolokin ke Windows kita gitu. Otomatis kan kalau ingin koneksi melalui kabel itu kita harus menyamakan IP-nya dulu. Di sini pilih TCP/4, lalu properties. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi 192.168.10.100, pastikan satu segmen, dan default gateway-nya server Debian saja. Ini kita ganti deh 101. Oke, lalu close. Dan jika sudah berhasil melakukan identifying, setelah kita rubah IP-nya, nanti dia akan melakukan identifying, lalu akan tertulis network. Bebas sih, ini bisa network 1, bisa network 2, network 10 kalau di komputer saya. Ini tergantung kalian, komputer kalian masing-masing. Jika sudah, maka close. Kita buka web server di web browser pada sisi Windows. Saya di sini menggunakan Mozilla. Di sini Mozillanya. Lalu kita masukkan IP si Debian 10.10, dan yang keluar it works bro, file yang tadi kita lakukan konfigurasi. Lalu phpMyAdmin-nya bisa juga kita akses melalui Windows. Nah, tinggal kalian masukkan username-nya tadi root, lalu passwordnya juga root. Ketahuan, nggak apa-apa deh. Ya, jadi pas username passwordnya saya sengaja samakan dengan username. Lalu ketik go, dan dia bisa masuk ke phpMyAdmin di Debian melalui web browser di Windows. Dan ini artinya sudah berhasil Debian kita menjadi sebuah web server. Oke, itu semua tentang web server. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DNS server, karena web server ini tidak efektif tanpa DNS server. Jadi DNS server itu adalah sebuah server yang digunakan untuk mereverse IP menjadi sebuah DNS, atau DNS dikonvert menjadi IP yang kemudian OS akan mencarinya melalui network alamat IP tersebut dan meminta halaman web page-nya melalui server yang ada di alamat tersebut. Jadi gini nih simpelnya, saya ketikkan 192.168.1.1, ini kita menuju ke web server Debian. Tapi apakah kita dalam memanggil server ini harus menggunakan IP? Kan biasanya kita masukkan URL. Nah, URL itulah yang dimaksud DNS-nya, domain name sistemnya. Dan domain name itunya harus ada DNS servernya untuk mengkonvert dari sebuah kata-kata menjadi alamat IP. Misalnya facebook.com, itu nanti dia tuh dirubah dulu jadi IP, kemudian setelah dapat alamat IP-nya, lalu akan mencari ke network di mana sih alamat IP ini, servernya si Facebook ini gitu. Karena seperti yang kita tahu, manusia itu sulit menghafal angka-angka, sedangkan lebih enak mengingat huruf. Jadi kan agak ribet gitu kalau misalnya situs yang kita suka ada berapa sih? Google, YouTube, Facebook, apalagi masih ada yang suka Friendster mungkin. Nah, itu semua kalau misalnya kita masih suka kan, kita kalau pengen masuk tinggal ketik nama situsnya.
Tapi kalau nggak ada DNS server, kita harus ngetik nama IP-nya, nomor IP-nya. Jadi kita harus ingat nomor IP-nya itu. Jadi agak ribet. Dan itulah fungsi DNS server. Tapi ya, akan saya bahas konfigurasinya dan segala macam instalasinya minggu depan. Oh, nggak minggu depan sih, episode selanjutnya. Ya, tapi episodenya itu akan beredar setiap minggu, 1 minggu sekali. Jadi selamat menantikan episode keempat. Dan terima kasih telah bergabung di episode 3 ini. Oke, terima kasih. Dah.